حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah, mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat Allah yang hari ini kita rasakan adalah nikmat sehat, dan nikmat yang lebih besar dari itu adalah nikmat kita masih diberi hidayah Islam, dan nikmat kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah termasuk sholat zuhur secara berjamaah. Semua itu adalah nikmat-nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Nikmat, ingat, tidak hanya soal materi, tapi ringannya kaki kita melangkah ke masjid itu adalah nikmat dari Allah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan selalu berzikir mengingat, terutama kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang terhormat, pada ceramah singkat siang hari ini, kita akan merenungkan dan mengambil hikmah serta pelajaran dari potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, atau yang tepat, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Potongan ayat ini terdapat di beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am ayat 164, surat Al-Isra ayat 15, surat Fatir ayat 18, surat Az-Zumar ayat 7. Ma'asyiral muslimin, Syekh Umar Muqbil dalam kitabnya beliau, kaedah-kaedah yang diambil dari ayat Al-Quran, memasukkan ayat ini sebagai kaedah dan prinsip yang harus difahami dan dijadikan prinsip dalam bertindak. Prinsip ini mengajarkan tanggung jawab pribadi. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas amal dan dosa yang dilakukannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang akan diminta memikul kesalahan orang lain.
setiap individu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak akan seseorang memikul dosanya orang lain, tidak akan. Dan tidak ada dosa yang bisa ditransfer atau diwariskan kepada orang lain. Maka kata para ulama, ayat ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang tidak akan dihukum karena kesalahan orang lain. Demikian pula ayat ini membantah pemahaman dan tradisi yang ada pada agama lain yang mempercayai dosa warisan. Dosa warisan atau penebusan dosa oleh orang lain. Bahkan Syekh As-Sa'di mengatakan ayat ini menanamkan nilai tanggung jawab penuh atas amal dan memberikan dorongan seseorang untuk tidak mengandalkan keturunan, status sosial, atau ulama dalam hal keselamatan dirinya di akhirat. Kenapa? Karena individu bertanggung jawab atas dirinya. Maka ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita agar seseorang tidak mengandalkan keturunan. Memang tidak ada dosa turunan dan juga tidak ada kebaikan turunan. Artinya kalau bapak saya soleh, masuk surga, anaknya pasti masuk surga. Belum tentu. Masing-masing bertanggung jawab. Ini mendorong seseorang untuk memperhatikan apa yang dia lakukan. Dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, apa beberapa pelajaran yang bisa dipetik, yang kita ambil hikmah dari ayat ini, potongan ayat ini. Yang pertama, ayat ini menjadi prinsip keadilan dan juga prinsip dalam hal interaksi manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dihukum atas perbuatan orang lain. Tidak boleh. Contohnya, Pak, anak dihukum karena perbuatan orang tuanya. Itu tidak adil. Atau sebaliknya, orang tuanya dihukum atas perbuatan anaknya. Tidak boleh. Karena masing-masing harus memikul akibat dari perbuatannya dan masing-masing berhak mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya, bukan perbuatan orang lain. Dan ini menjadi jawaban bagi sebagian orang yang bertanya, bagaimana dengan orang tua yang sudah mendidik anaknya, betul-betul berupaya untuk memberikan pendidikan yang maksimal agar anaknya mengenal Allah, agar anaknya mengenal Rasul, tapi anaknya toh tidak mendapatkan hidayah. Apakah orang tua menanggung dosa? Tidak, ayat ini menjawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kapan orang tua menanggung beban dosa anaknya? Kalau orang tuanya, ayahnya yang menjadi penyebab anaknya nakal. Berarti di situ ada andil. Contohnya, orang tua memberi contoh yang buruk kepada anaknya. Kalau anaknya nakal, orang tuanya mendapatkan dosa. Kenapa? Karena orang tuanya juga melakukan perbuatan. Orang tuanya yang menjadi penyebab anak ini berbuat dosa. Jadi kalau orang menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, maka orang yang menjadi penyebab ini juga memikul. Kenapa? Karena dia menjadi penyebabnya. Tapi kalau dia tidak menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, maka dia tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa. Orang tuanya sudah baik, menyekolahkan, memberi nasihat, mendidik. Ternyata anaknya toh tidak mendapatkan hidayah.
maka orang tua ini tidak akan memikul dosa anaknya. Ada anaknya para nabi yang durhaka kepada Allah, bahkan tidak beriman. Apakah nabinya dihukum? Tidak. Dia tidak akan memikul dosa anaknya. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan amanah sebagai seorang nabi dan melaksanakan amanah sebagai seorang ayah. Ini penting juga dalam kita melihat kesalahan orang, Pak. Jangan kesalahan atasan, tapi yang disangsi siapa? Bawahannya. Islam tidak mengajarkan itu. Yang salah pemimpinnya, ya disangsi rakyatnya. Islam tidak mengajarkan itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat ini, di dalam ayat ini seperti tadi yang saya beri isyarat, tanggung jawab individu. Termasuk di era digital ini, Pak. Di era, teknologi, ya. Di era cepatnya informasi. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Orang yang menyebarkan berita. Yang mana berita ini dia dapatkan dari orang lain. Ketika berita tersebut adalah berita hoax, berita yang tidak benar, berita yang tidak sejalan dengan fakta, maka dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia sebarkan. Dan tidak bisa dia mengatakan, oh ini bukan saya yang membuat berita. Ini bukan saya yang menulis. Tapi kita katakan Anda ikut menyebarluaskan, Anda bertanggung jawab. Kecuali kalau Anda tidak menyebarluaskan, Anda tidak bertanggung jawab. Ini yang disebut dengan apa? Tanggung jawab individu. Jangan pernah melemparkan kesalahan kepada orang, padahal kita termasuk bagian dari kesalahan itu. Jangan bebankan dosa kepada orang lain, padahal kita termasuk bagian dari orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian, pendidikan yang lain dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, ayat ini memberikan keterangan bahwa seorang anak tidak bisa menebus dosa orang tuanya, namun juga tidak bisa dia pasti mendapatkan kebaikan dari orang tuanya, kecuali jika diizinkan oleh Allah. Ini juga tadi saya singgung. Artinya apa? Orang tuanya soleh, pasti anaknya selamat? Belum tentu. Orang tuanya durhaka, pasti anaknya tidak selamat? Belum tentu. Masing-masing itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan yang terakhir, yang ingin kita sampaikan dari ayat ini, hindarkan budaya menyalahkan orang. Jangan menyalahkan orang yang tidak salah, padahal kesalahan itu bersumber dari kita. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Kalau bahasa kerennya itu gentleman, Pak. Kalau ini perbuatan saya, kesalahan dari saya, jangan mengatakan si fulan yang salah. Allah tidak senang perbuatan seperti itu. Dan jangan mudah mencari kambing hitam. Tapi hendaknya kita selalu melihat perbuatan kita terlebih dahulu. Kalau memang keliru, Pak, anggap kita keliru. Dan ini salah satu prinsip keadilan di dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak bisa adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Terkadang karena kita membenci orang,
tidak suka dengan orang, lalu kita membebankan kesalahan kepada orang itu. Terkadang kita senang dengan orang karena dia kerabat kita, keluarga kita, kita pun melepaskan kesalahan dari dia dan membebankan kepada orang lain. Itu sikap yang buruk di dalam Islam. Islam memiliki prinsip keadilan. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar diletakkan di tempat yang benar, yang salah diletakkan di tempat yang salah. Sekalipun letaknya dia meletakkan kesalahan itu, ternyata kesalahan itu letaknya pada keluarganya, dia tetap meletakkan kesalahan pada keluarganya. Kenapa? Karena dia orang beriman. Orang beriman itu selalu bersikap adil, objektif, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Karena dia sadar setiap orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Dan tidak boleh kita membebankan kesalahan kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Maka ingat, seseorang tidak menjadi atau tidak memikul dosa orang lain, kecuali dalam satu hal, kalau dia menjadi penyebab. Ya, penyebab orang lain berbuat dosa, maka yang menjadi penyebab ini dia memikul dosa. Ya, seperti kita menyebarkan gambar-gambar porno umpamanya, atau video klips lagu-lagu yang di situ ada gambar-gambar yang terbuka auratnya, membuka auratnya, kita sebar. Orang menonton, maka orang yang menonton mendapatkan dosa dan kita juga mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita melakukan ikut melakukan apa? Penyebaran yang membuat orang berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.